Selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini kita akan menyelami satu sumber yang sangat menginspirasi nih. Sebuah ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, Tholhah bin Ubaidillah. Fokus kita kali ini mau coba pahami kisah hidupnya, kepahlawanannya, dan juga kedermawanannya sampai dijuluki syahid yang berjalan di muka bumi kan. Iya, betul sekali. Ceramah ini memang menyoroti gimana para sahabat, ya contohnya Tholhah ini, jadi teladan sukses dunia akhirat. Dan yang ditekankan sumber ini, kunci mereka itu ada di keyakinan yang kuat banget. Sungguh-sungguh gitu loh dalam beramal dan menjauhi larangan. Nah, kisah Tholhah ini pas banget buat jadi contohnya. Oke, kita mulai dari awal deh. Siapa sih sebenarnya Tholhah ini? Selain julukan tadi ya, dia kan termasuk yang 10 sahabat dijamin surga itu kan? Dan termasuk yang awal-awal masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Nah, kisah masuk Islamnya aja udah unik. Waktu masih muda, dia dagang ke Syam. Dulu itu daerah Suria, Palestina sekarang lah ya. Di sana dia ketemu seorang pendeta Nasrani. Pendeta ini nanya, apa nabi terakhir yang namanya Ahmad udah muncul di Mekah? Gitu. Tholhah dengar itu, wah ini info penting nih. Langsung dia pulang ke Mekah, cari-cari info. Nah, ketemulah Abu Bakar, terus dia masuk Islam. Wah, jadi bukan kebetulan ya, tapi emang nyari gitu ya, kayak udah ada panggilan, dan habis itu imannya langsung diuji ya? Tepat sekali. Sama Abu Bakar dia disiksa. Kejam banget siksaannya oleh Naufal bin Khuwailid. Itu tokoh Quraisy yang ya waktu itu kan benci banget sama Islam. Saking dekatnya mereka berdua ini pas disiksa bareng, sampai dijuluki Al-Qarinain. Artinya dua sahabat dekat yang nggak terpisahkan. Ini nunjukin ya, beratnya perjuangan di awal Islam itu. Berat banget pasti. Tapi momen puncaknya mungkin di Perang Uhud ya, yang paling sering diceritakan. Betul. Itu momen krusial. Situasinya kan lagi kacau banget tuh. Pasukan Muslim sempat mundur. Bahkan ada isu Nabi SAW wafat. Nah, di tengah kekacauan itu, pas banyak sahabat lain agak goyah, Tholhah ini salah satu yang maju, jadi perisai hidup buat Rasulullah. Sendirian, nggak sendirian sih, sama Sa'ad bin Abi Waqqas juga waktu itu. Melawan ratusan musuh. Nah, ini nih bagian yang, kalau dibayangin tuh ngeri banget. Sumbernya bilang dia luka parah ya. Ada yang bilang 35, ada yang bilang sampai 39 luka. Tusukan pedang, tombak, panah, sampai jari-jarinya putus pas nangkis serangan ke arah Nabi. Itu gimana ya rasanya? Kekuatan macam apa itu? Pasti dari iman yang kuat banget ya. Iya. Makanya Nabi SAW sampai bersabda, siapa yang mau lihat orang mati syahid tapi masih hidup jalan di bumi, ya lihatlah Tholhah. Itu kan pengakuan yang luar biasa ya. Makanya dia juga dapat julukan Tholhal Khair, Tholhah yang terbaik, sama burung elang Uhud. Memang keberaniannya itu ya sulit dicari tandingannya. Berani banget. Tapi menariknya lagi nih, sisi lainnya juga ekstrim ya. Soal kedermawanannya itu loh. Nah itu dia, seimbang gitu ya. Berani di medan perang, tapi di sisi lain dermawannya juga luar biasa. Sampai dijuluki Tholhah Al-Fayyad, si Maha Dermawan. Ada kisah terkenal banget, suatu malam dia nggak bisa tidur, gelisah gitu. Gelisah? Kenapa tuh? Biasanya kan orang gelisah kalau kurang duit. Ini malah. Justru kebalikannya. Dia gelisah karena baru dapat harta banyak banget dari Hadramaut. Jumlahnya 700.000 dirham. Itu kalau sekarang mungkin puluhan miliar rupiah ya, gede banget. Dia gelisah mikir, waduh gimana aku bisa tenang ketemu Tuhanku kalau harta segini banyak numpuk di rumah. Beda banget ya cara pandangnya soal harta. Wah, luar biasa. Terus apa yang dia lakukan? Istrinya, Ummu Kulsum binti Abu Bakar, kasih saran. Besok paginya, itu 700.000 dirham dibagiin semua, habis ke kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah, sama Ansor yang di Madinah. Sampai ludes nggak bersisa, baru diingetin buat nyisihin sedikit buat keluarga. Dan ini bukan cuma sekali loh, pernah lagi dapat 400.000 dirham, terus tanah senilai 300.000 dirham juga dikasih ke kerabatnya yang minta. Jadi kalau kita lihat kisahnya Tholhah ini gambaran utuh ya. Berani total, korbanin segalanya, terus sama sekali nggak terikat sama duniawi. Kayak beda banget sama zaman sekarang mungkin ya. Iya. Mengenai akhir hayatnya, Tholhah wafatnya di peristiwa yang sedih ya, Perang Jamal. Itu konflik internal umat Islam setelah Khalifah Utsman wafat. Ada riwayat bilang dia kena panah dari Marwan bin Hakam. Pas mau mundur dari perang,
karena merasa ada salah paham. Ali bin Abi Thalib sendiri sedih banget dengar Tolha dan Zubair wafat. Beliau yakin mereka ahli surga, kan Nabi SAW pernah bilang gitu. Bahkan, katanya jasadnya Tolha masih utuh loh pas kuburnya dipindah 30 tahun kemudian. Masya Allah. Kisah Tolha bin Ubaidillah ini benar-benar nunjukin ya, gimana keyakinan itu bisa jadi ya kekuatan penggerak yang dahsyat. Pahlawan, dermawan, sekaligus syahid yang berjalan di muka bumi. Iya. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting buat kita semua renungkan ya. Gimana sih sebuah keyakinan kalau udah meresap dalam banget kayak Tolha dan para sahabat itu bisa mengubah total pengabdian seseorang sampai ya rela korban nyawa, korban harta sebanyak itu tanpa ragu sedikit pun. Sesuatu untuk kita pikirkan lebih dalam mungkin. Betul sekali. Sampai jumpa lagi di penelusuran kita berikutnya ya.